Kenapa banyak terjadi perceraian di kalangan Kristen? Karena dari awal pernikahan bukan tujuan Tuhan, tapi tujuan setan. Makanya please anak-anak muda, buka matamu, jangan bilang cinta itu buta, cinta itu melek. Amin. Kalau kau sudah menikah baru buta, karena udah nggak bisa buat apa-apa. Kalau masih pacaran melek. Makanya saya sangat melarang di bawah 20 tahun pacaran. Orang di bawah 20 tahun nggak usah pacaran. Kau saja belum tentu arah hidupmu mau kemana. Di bawah 20 tahun pacaran, buang pulsa, buang tenaga, buang pikiran, buang ongkos. Ya, nggak usah dulu pacaran. Selesaikan sekolahmu, kuliahmu, baru kau pacaran, supaya kau tidak melanggar kekudusan hidup. Katakan, itu yang harus kita pegang. Dengar ya anak-anak muda, kalau kau ekstrim dengan Tuhan, Tuhan tuh ekstrim loh dengan hidupmu. Apa yang mau kau cari? Rencana Tuhan itu yang terbaik buatmu. Ingat loh, jodoh kita tuh cuma satu. Jadi nggak usah gonta-ganti cari-cari. Nanti di atas umur 20 baru berdoa, Tuhan pertemukan aku dengan jodohku. Itu baru berdoa tuh, mulai buka hati bagi orang. Bergumul benar-benar tuh di atas 20 tahun. Karena di atas 20 tahun jodoh di tangan Tuhan. Di atas 30 tahun Tuhan lepas tangan. Tidak saudara ya, Tuhan tetap bekerja ya. Tapi berat, harus dengan doa dan puasa. Kalau sudah di atas 30 tahun. Ya tapi serius saudara, serius. Waktu kita mengerti rencana Tuhan, makanya dikatakan berubah dulu. Dan untuk bisa berubah perlu paksa diri. Loh, sekelas Pak Oba aja loh, umur 70 melakukan kehendak Tuhan harus paksa diri, apalagi kita ini toh. Amin. Loh bener. Ya saya benar-benar dapat berkat sudah dari perbincangan. Ya saya menangkap banyak hal yang saya tangkap. Dan saya pegang itu, saya bilang Tuhan saya juga mau. Paksa diri. Memang harus paksa diri. Saya tuh pelayanan ya saudara. Puji Tuhan sekarang ini kami diberkati Tuhan lewat YouTube. Jadi saya tidak lagi mencari uang lewat pelayanan khotbah. Ya, kalau saya dapat persembahan dari pelayanan khotbah, saya masukin untuk sekolah misi saya karena kami harus sekolahkan anak-anak dari desa yang tidak mampu. Saya bisa loh. Kalau saudara, kadang saya capek loh. Kita tuh pelayanan saudara. Pelayanan tuh nggak enak saudara. Kadang orang pikir enak ya ibu, ya terbang sana terbang sini. Kita tuh kadang bangun pagi, dua-dua bangun gini. Kita di kota mana ini ya? Bingung loh. Ini di Semarang, Makassar, Manado, apa di mana ya? Bingung. Apalagi kemarin kita pelayanan saudara ke Surabaya kan, dari Jakarta saya terbang ke Surabaya. Udah capek terbang, ya baru turun rumah kadang cuma ganti koper ke bandara lagi, terbang lagi. Sudah mau landing, sudah kelihatan di bawah kota Jakarta, di kota Surabaya diumumin. Maaf, kami baru mendapat pemberitahuan dari bandara, pesawat ini belum bisa landing dan kita akan berputar-putar selama 20 menit di udara. Dalam hati saya, kalau muter-muter di kota, di jalan, enak ya masih bisa ada Starbucks mampir toh. 20 menit itu lama nggak saudara? Lama, apalagi di udara. Dan itu sudah kelihatan kota di bawah, jadi dia berputar pas di pusaran angin. Bayangkan 20 menit goyang. Dalam hati saya bisa saya tuntut ini perbuatan tidak menyenangkan. Kena pasal ini. Ya, tapi melayani Tuhan, ya, itu resiko. Saya bisa memilih untuk di Jakarta enak-enakan sama anak-anak nge-mall, shopping. Tapi itu yang seperti Bapak tadi ngomong, kita harus paksa diri untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu tidak mudah. Kenapa? Karena kami mau bekerja bukan hanya untuk upah yang binasa di dunia ini, tapi sampai kepada upah yang di dalam kekekalan. Dan itu tidak gampang saudara. Memang saya menyadari benar saudara, tidak gampang loh. Saya nih penginjil, saya panggilannya bukan gembala seperti Pak Obaja. Kalau saya jadi gembala, bubar semua jemaat kepahitan sama saya. Ya, contoh orang datang, bu doain bu, nggak usah minta doa, doa sendiri di rumah. Ya, nggak usah cari-cari pendeta, kau cari Tuhan saja. Pak Obaja nggak bisa begitu kan? Coba kalau jemaat datang, Pak doain, nggak usah doa, bubar ini keluarga Allah.
bubar. Tapi kalau saya bisa, saya penginjil, saya khotbah marah-marahin saudara, ya. Habis itu saya pulang, saya tinggalin ini. Saudara mau tersinggung, terluka, urusannya Paul baca, bukan urusan saya. Nggak usah tepuk tangan, ya. Saya tahu panggilan saya, dan saya tuh khotbah pindah-pindah kota, saudara. Tapi gembala, ya, itu dia khotbah di sini terus. Bapak nggak bosan liatin muka-muka ini terus, Pak? Kalau saya bosan loh. Ya. Oh ya. Kalau saya, saudara, khotbah di satu tempat yang sama, saya bilang sama suami, waduh, khotbah di Jakarta kalau hari Minggu 5 kali di gereja yang sama dengan suasana yang sama itu berat loh. Berat. Saya lebih suka pindah 3 tempat atau 2 tempat, ya. 6 kali enggak apa-apa, yang penting pindah tempat karena beda suasana toh. Nggak gampang loh jadi gembala itu, nggak gampang, saudara, ya. Makanya saya ngobrol dengan suami, kita nih keliling ke banyak gereja, melihat banyak gereja. Tadi kita duduk di situ, saya bilang, ini gereja ya, masih terasa loh suasana, ada hadirat Tuhan, masih terasa ada kehidupan. Ada kehidupan, saudara. Itu saya mengakui dengan suami, karena kita nih keliling ke banyak gereja. Kenapa? Ternyata setelah kami ngobrol, Pak Gembala ngomong, kita di sini ada pondok Daud, Bu, 24 jam nonstop. Kita bangun tahta bagi Tuhan. Oh ya, itu rahasianya, doa, pujian, penyembahan bagi Tuhan. Ya, itu loh yang menghidupkan gereja, saudara. Karena ini perkara rohani, tidak bisa dengan hal-hal yang duniawi. Sementara banyak orang hanya sibuk dengan entertain, bagaimana, lo jujur saudara, tapi Tuhan itu tidak bisa direkayasa, ya. Dan mari kita semua hari ini, benar-benar yang saya dapat satu kata hari ini, saya sama suami tadi banyak ngobrol, yes, paksa diri. Paksa diri untuk hidup kudus, paksa diri untuk taat sama Tuhan, paksa diri untuk berubah, saudara, berubah. Kita akan memasuki tahun yang baru, saudara. Jangan masuk dengan cara hidupmu yang lama. Tidak ada yang bisa menjamin tahun depan ini akan terjadi apa. Anak muda, kau jangan sombong dengan kekuatanmu. Jangan sombong dengan ilmu yang kau dapat. Dunia terus berubah. Sekarang banyak kepintaran manusia yang mulai digantikan oleh robot. Ya, banyak yang mulai digantikan oleh mesin. Bank-bank mulai memberhentikan pekerja-pekerja administrasi. Kenapa? Itu bisa dilakukan oleh komputer, bisa dilakukan sekarang. Tapi keadaan ke depan, saudara, ya, saya dengar dari teman saya di Amerika, Bu, ini Amazon, Bu, tahun lalu aja udah pecat puluhan ribu orang. Dan Alkitab berkata di akhir zaman akan datang kesusahan yang besar. Akan datang masa sulit di akhir zaman, dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya mau bilang kepada kita semua, terutama engkau anak-anak muda, orang yang hidup mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang hidup menghormati Tuhan. Bagaimana caranya kita hidup menghormati Tuhan? Tunduk kepada firman Tuhan. Paksa dirimu untuk taat, paksa dirimu untuk hidup dalam kekudusan. Anak-anak muda jangan pacaran tidak kudus. Sekarang banyak anak muda, saudara, ya, baru pacaran sudah tidur bareng, ya, sudah melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Ya, mari kita berusaha, paksa diri untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Kenapa, saudara? Tidak ada jaminan bagi orang-orang yang tidak hidup taat kepada firman Tuhan. Makanya dikatakan di sini, ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan. Tadi saya bilang ada kehendak Tuhan, ada kehendak iblis, yang terakhir ada kehendak diri kita. Jadi ada 3 kehendak dalam hidup ini yang harus kita timbang dan pikirkan matang-matang. Mana yang menjadi kehendak Tuhan dalam pelayanan, di dalam
pekerjaan, di dalam usaha, di dalam studi, di dalam menentukan pasangan hidup, kita selalu diperhadapkan dengan 3 kehendak ini. Ada kehendak Tuhan, ada kehendak setan, ada kehendak diri. Kalau kita bicara tentang kehendak setan, sudah pasti itu jahat dan tidak berkenan. Tapi kalau kita bicara kehendak diri, nah ini yang seringkali abu-abu. Abu-abu saudara, antara melakukan kehendak Tuhan atau kemauan kita sendiri. Itu tidak gampang loh. Tapi Tuhan minta kita ini uji segala sesuatu. Uji. Dan peganglah apa yang baik. Amin. Karena kita hidup bukan untuk melakukan kemauan kita, tapi kita hidup untuk melakukan kemauan Tuhan. Kita harus hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Dan kalau kita memilih untuk hidup melakukan kehendak kita, ya kita biasa-biasa aja. Kita tidak akan melihat terobosan, kita nggak akan melihat perkara yang ajaib. Saya ingat saudara, waktu saya bertobat, ya saya mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Sampai akhirnya papi saya tahu dan dia bilang, saya bunuh kamu ya. Lebih baik saya masuk penjara daripada anak papi bikin malu keluarga. Saya bergumul dalam ketakutan yang begitu hebat ketika mendengar papi saya bilang, papi nggak segan-segan bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Saya berdoa saudara, Tuhan saya bilang, ya saya takut menghadapi kenyataan di depan, tapi biar kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Saya bergumul, lalu akhirnya singkat cerita, Desember tahun 96, saya bertobat 95, 1 tahun saya berhasil menyembunyikan iman saya. 95, saya dipanggil papi saya tuh berdoa begini, Tuhan saya minta hadiah. Aku ulang tahun tanggal 14 Desember Tuhan, saya bilang. Saya minta hadiah 1 saja. Tuhan izinkan aku bebas ke gereja. Cuma itu yang saya minta. Benar saudara, dijawab Tuhan. Tanggal 14 Desember papi saya panggil saya, dia bilang gini, Debbie kamu gak bisa balik ke agama. Papi lihat kamu gak bisa berubah. Walaupun papi bunuh kamu gak ada guna, yang mati cuma badanmu tapi imanmu ndak. Jadi malam ini papi kasih kamu pilihan. Kalau kamu tetap mau jadi Kristen, silakan kamu angkat kaki dari rumah, tinggalkan rumah ini sekarang. Dan ingat, jangan kamu bawa ijazah. Saya mau lihat kamu ikut Yesus, Yesus kasih makan kamu pakai apa kalau kamu nggak bawa ijazah. Putuskan sekarang, papi mau dengar apa keputusanmu. Saya masuk di kamar, saya menangis saudara. Saya bilang, Tuhan, saya kan cuma berdoa minta bebas ke gereja. Tuhan jawab, iya, kalau kamu diusir, kamu bukan cuma bebas pergi ke gereja, kamu bisa tidur di gereja. Emang boleh? Emang boleh begitu amat, ya? Tapi saya nggak nyangka, saudara, jawaban doa saya tuh seperti itu yang Tuhan kasih. Karena di bayangan saya itu kan Tuhan bilang, iya nanti papimu aku jamah hatinya. Itu kan yang kita pikir, toh kehendak kita kan begitu toh, ya? Tuhan jamah hati papiku, dan dia akan berkata, Debbie, kamu mau jadi Kristen? Iya, silahkan kamu ke gereja. Tapi tidak larang anakku sayang. Loh bisa nggak Tuhan menjawab begitu? Bisa nggak? Bisa. Sepupu saya Muslim saudara, dia bertobat terima Tuhan Yesus. Papinya tahu, marah besar. Papinya bilang, kalau kamu jadi Kristen, kamu bayar sendiri kuliahmu. Papi tidak mau urusan, silakan kamu jadi Kristen. Dia berdoa, Tuhan jamah hati papiku seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan akan mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini. Itu kan ayat toh. Dia doa puasa saudara, cuma 3 hari papinya terbang datang ke kotanya, dipanggil, Nur Hayati sini kamu. Iya pap. Kamu benar mau jadi Kristen? Iya pap. Keputusan papi begini ya, kalau kamu mau jadi Kristen, kamu harus menikah sama orang Kristen, kamu mati harus dikuburkan secara Kristen. Jangan kau pindah-pindah agama lagi, karena agama itu bukan untuk main-main. Tepuk tangan tuh dengar begitu toh? Tepuk tangan. Dahsyat, Tuhan mengabulkan doaku toh. Jadi waktu saya menghadapi itu, sepupu saya bilang begini, Deb, kamu contoh doaku ya.
Kamu contoh doaku. Dia kasih saya ayatnya. Nih, catat ayatnya. Kamu ganti di situ hati raja menjadi hati papi. Seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan akan mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini. Saya perkatakan itu. Saya ikuti doa puasa. Dia 3 hari, saya 3 bulan. Lebih lama siapa? Lebih lama saya. Dengan harapan kehendakku jadilah. Dengan harapan papi saya datang dan berkata, sini kamu Dewi, kamu mau jadi Kristen? Cari jodoh orang Kristen. Kamu mati dikuburkan secara Kristen, jangan pindah-pindah agama. Maka kita tepuk tangan. Kenapa tidak ada yang tepuk tangan? Tidak usah tepuk tangan. Saudara, ternyata doanya dijawab Tuhan. Benar, saya dipanggil. Sini kamu mau jadi Kristen? Iya. Angkat kaki dari rumah. Teganya kau menertawakanku. Harusnya kau menangis. Itu sedih loh saudara, sedih. Angkat kaki dari rumah. Jangan anggap kamu punya keluarga. Dan kalau kamu mau pergi, jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya bilang, Tuhan, itu bukan kehendakku Tuhan. Doaku enggak begitu Tuhan. Saya enggak pernah minta usir aku dari rumah, enggak. Nenek saya diusir, saya mau hidup bagaimana, saya mau tinggal di mana. Saya baru lulus SMA waktu itu. Masih kecil, masih imut. Sekarang amit. Tapi saudara, itu kehendak Tuhan. Saya sama sepupu saya sama kasusnya. Tapi yang membedakan di proses. Dia tetap aman tinggal di keluarganya, dibayari, dia tinggal dalam zona nyaman. Tidak ada tantangan. Jadi ya hidupnya biasa-biasa saja. Dia jadi Kristen biasa-biasa saja. Melayani juga biasa-biasa saja. Dulu saya bertanya, Tuhan kenapa aku diusir dari rumah Tuhan? Betapa tega Engkau. Dulu saya bertanya, kenapa Tuhan Engkau bedain aku dari sepupuku? Dia nggak diusir, aku diusir. Tapi Tuhan bilang, aku tahu rencana yang terbaik bagimu. Nggak usah protes, memang berat, air mata memang. Saya tinggalkan rumah dari kota Poso, saya ke kota Palu. Tinggal di kos-kosan, cuci baju anak kos, nyapu, nyetrika, masak, jadi pembantu di situ. Iblis ngomong, goblok. Ikut Yesus jadi pembantu. Kenapa kau nggak pulang ke keluargamu? Di sana ada pembantu cuciin bajumu. Kenapa kau cuci bajunya orang? Saya berkata, iblis, aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar. Dan hidupku bukan milikku lagi, tapi milik Kristus. Dan Tuhan sedang mencari orang-orang yang radikal dan berani percaya kepada rencana Tuhan. Agar engkau bisa menjadi orang-orang yang mencatat sejarah di dalam imanmu. Katakan, amin saudara. Ayo berani melangkah melakukan sebuah terobosan. Jangan tinggal di zona nyaman. Saudara, hari ini dengan melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya berkata, Tuhan terima kasih. Karena waktu itu aku diusir Tuhan. Makanya aku jadi Debbie Basir yang seperti hari ini. Kalau saya tidak diusir Tuhan, saya cuma jadi seperti ini yang tidak ada apa-apanya hidupku Tuhan. Saudara, mari kita melangkah masuk kepada kehendak Tuhan sekalipun itu berat. Tapi kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi saudara dan saya. Karena itu jangan pernah menyerah. Sekalipun proses harga yang harus kita bayar itu mahal, tapi kita mau berkata, yes, aku percaya rencana Tuhan itu yang terbaik bagi hidupku. Karena itu firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan apa yang baik, kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu kehendak Tuhan bagi hidup kita. Mari kita berdoa hari-hari ini, bawa hidup kita kepada Tuhan. Anak-anak muda, bawa masa depanmu kepada Tuhan. Jangan hancur hanya karena engkau jatuh dalam seks bebas, engkau jatuh dalam narkoba, engkau jatuh dalam tipuan-tipuan iblis yang coba menghancurkan masa mudamu.
Sebab engkau berharga di mata Tuhan. Engkau mulia di mata Tuhan. Dan Dia punya rencana yang besar bagi hidup saudara dan saya. Amin. Jangan biarkan setan merusak hidup kita. Jangan biarkan rencana iblis yang terjadi atas hidup kita. Tapi kita berdiri, saudara, supaya kita menjadi berkat bagi bangsa ini, menjadi berkat bagi kota kita, dan orang bisa melihat kita sebagai suratan Kristus yang terbuka. Sebab hidup kita bisa dibaca oleh semua orang. Kalau engkau berkata pengikut Kristus tapi hidupmu nggak berubah, perlu bertanya apakah engkau sungguh-sungguh ketemu Tuhan atau tidak. Karena orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia harus mengalami perubahan hidup. Amin, saudara. Ketika saya bertobat, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi saya bilang, oh ini penyebabnya, makanya kamu jadi aneh. Dan semua orang yang bertobat pasti akan jadi apa? Coba lihat kanan kirimu, bilang, udah aneh belum kau? Bilang, ya kau udah aneh belum? Kenapa saya bilang aneh? Dulu saya keluar dugem, pulang jam 2 malam, dipukuli papi saya, dihajar sampai babak belur. Kalau kamu pulang malam, besok saya nggak pulang jam 2, saya pulang jam 3. Tambah dihajar nggak? Dihajar lagi. Semakin dihajar, saya bilang, kenapa kau nggak bunuh saya sekalian? Saya nggak pernah minta lahir di dunia ini. Saudara, engkau tidak akan pernah bisa mengubah anakmu, suamimu, siapapun. Hanya Tuhan yang bisa mengubah seseorang. Karena itu, saudara, mari kita menjadi saksinya Tuhan. Warisan yang paling baik untuk engkau tinggalkan bagi anak-anakmu itu warisan iman. Bukan harta, bukan kekayaan, tapi iman kepada Tuhan. Supaya mereka melihat bagaimana hidup orang tuanya dan mereka bisa meniru. Daud berkata kepada Salomo, dia bilang, hai anakku, kalau engkau kelak menjadi raja, kenalilah Allah ayahmu. Kenalilah Allah ayahmu. Kenapa Daud berkata begitu, saudara? Ini berbicara tentang hubungan Daud dengan Tuhan. Dan itu menjadi sebuah teladan. Saya berkata kepada anak-anak saya bilang, dek, kamu jangan sombong ya. Sehebat apapun engkau menuntut ilmu, ingat loh, hanya perkenanan Tuhan yang bisa membawa engkau masuk dalam kemuliaan.